Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman. Dan terkhusus saya ucapkan selamat datang dan terima kasih kepada yang terhormat dosen pengampu utama Profesor Dr. Hajara Ayu Karyadinata MPD, selaku kreator juga dari PowerPoint ini. Dan saya ucapkan juga selamat datang terkhusus kepada teman-teman mahasiswa UIN Sunan Gunung Jati Bandung dari Pendidikan Biologi semester 7, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Baik, kali ini kita akan membahas mengenai penalaran induktif yang ada pada mata kuliah Matematika Dasar. Langsung saja kita masuk ke pendahuluan. Penalaran adalah proses penarikan kesimpulan dalam sebuah argumen. Kita membahas mengenai penalaran terlebih dahulu. Oke. Penalaran induktif merupakan tipe penalaran yang berawal dari sekumpulan kejadian khusus yang dapat diambil kesimpulan secara umum. Nah, ini secara garis besarnya begitu ya. Perlu diketahui bahwa penalaran itu ada deduktif, ada induktif. Tapi kita membahas mengenai penalaran induktif. Oke. Selanjutnya kita akan membahas mengenai penalaran induktif itu sendiri. Penalaran induktif adalah kemampuan seseorang dalam menarik kesimpulan dari bersifat khusus menjadi umum. Nah, penalaran induktif ini merupakan suatu kegiatan, suatu proses atau suatu aktivitas berpikir untuk menarik kesimpulan atau membuat suatu pernyataan baru yang bersifat umum berdasarkan pada beberapa pernyataan khusus yang diketahui itu benar. Oke. Kita akan mengenal prinsip penalaran induktif, di mana yang pertama kita akan menyelesaikan persoalan matematika tanpa rumus atau dalil, tapi dengan memperhatikan data yang ada. Kemudian yang kedua, data atau soal tersebut diproses sehingga berbentuk kerangka atau pola dasar tertentu sesuai yang apa yang kita cari, begitu. Kemudian yang ketiga, dari kerangka atau pola tersebut maka didapatkan atau bisa ditarik kesimpulan. Oke, kita dapat melihat visualisasi secara anak tangga ini, di mana dari data menjadi konsep atau proses begitu ya. Kemudian kita dapat menggeneralisasikan. Nah, jadi penalaran induktif bermula dari satu, percobaan-percobaan atau contoh-contoh. Yang kedua, dari contoh tersebut dicari pola atau ciri kesamaannya untuk dapat disusun menjadi suatu kesimpulan yang berupa rumus atau teorema dugaan. Begitu ya. Jadi penalaran induktif ini meliputi pengenalan pola, dugaan, dan generalisasi. Ketiga ini, begitu ya. Oke, kita lihat salah satu contoh umum mungkin untuk bisa menggambarkan apa itu penalaran induktif. Oke, yang pertama saya kasih contoh. Kita tahu bahwa 1 tahun yang lalu matahari itu terbit dari timur. Nah, sebulan yang lalu matahari masih terbit dari timur. Oke, kemudian kemarin juga sama, matahari terbit dari timur. Berarti apa yang bisa kita dapat dari beberapa fenomena yang terjadi itu? Nah, karena fenomena itu yang secara terus-menerus terjadi sehingga menghasilkan asumsi bahwa pasti esok hari akan terbit dari timur juga, begitu ya. Nah, itu sebagai harapan begitu ya. Nah, kemudian yang kedua kita ambil contoh. Saya adalah mahasiswa pendidikan biologi semester 1, masih mahasiswa baru begitu ya. Dengan tinggal atau menetap sementara atau kos kita sebut begitu ya, di daerah Cileunyi misalkan. Nah, menuju ke kampus UIN Sunan Gunung Jati Bandung di daerah Ciminciram atau di Jalan Soekarno-Hatta. Oke. Di hari Senin saya mendapatkan jadwal kuliah pukul 6.50 seperti kita biasa di jam pertama. Ketika pertemuan pertama saya berangkat dari kosan pukul 6 lewat 30 dengan menggunakan kendaraan umum ya. Nah, ternyata saya tidak bisa sampai 6.50 atau tepat 6.50 itu di kelas alias terlambat. Nah,
Oke, terlambat. Di pekan berikutnya, pertemuan kedua di hari Senin, saya berangkat di pukul 6.25. Ternyata sampai ke kelas saya masih terlambat juga, ya, dengan variabel yang sama begitu ya, misalkan naik angkot sama naik kendaraan umum begitu ya, dan dengan jarak yang sama tentunya di hari Senin pula di jam yang sekitaran sibuk-sibuknya. Oke, saya telat. Di pertemuan ketiga saya berangkat di pukul 6.20 dan ternyata masih telat sedikit. Nah, di pertemuan keempat ternyata saya bisa berangkat di pukul 6.15. Di mana ternyata ketika saya berangkat pukul 6.15 dengan menggunakan kendaraan umum dari Cileunyi begitu ya, sampai ke kampus dan sampai ke kelas ternyata tidak terlambat. Nah, ini apa maksudnya? Nih, contoh yang kedua itu, kebiasaan macet di jalanan itu terus-menerus, yang terjadi terus-menerus, akhirnya dapat menentukan jadwal yang tepat agar tidak terjebak macet. Kejadian itu adalah salah satu contoh penalaran induktif yang bisa kita ambil dari apa? Kejadiannya secara khusus ya, secara khusus di hari ini pertemuan sekian begitu. Jamnya ternyata sekian, terus mencari data begitu ya, ternyata ada polanya nih, ternyata saya itu supaya tidak terlambat di jam pertama harus berangkat di pukul 6.15. Itu kan secara umum ya, ternyata itu hasilnya, mengeneralisasikannya seperti itu gitu. Itu kurang lebih gambaran umumnya. Oke, sekarang kita lanjut ke gambaran atau contoh dari permatematikanya ya. Oke, disediakan pola seperti berikut. Ada bilangan 1 tambah 3, 1 tambah 3 tambah 5, terus tambah 7 tambah 9. Dari pola ini minta untuk ditentukan 1. Jumlah dari 8 bilangan ganjil positif pertama. Yang kedua 11. Yang ketiga jumlah dari n bilangan ganjil positif pertama. Jadi minta dijumlahkan terus begitu ya. Kita tahu nih yang pertama 1 dong jumlahnya, yang kedua 4 nih, yang ketiga 9 dan seterusnya ya, kita bisa hitung. Tapi di sini ada pertanyaan ke 8, 11 dan n. Kan kebayang kalau misalkan kita ditanyakan ke 100 dan lain sebagainya. Nah, kita lihat apa yang pola yang bisa dibentuk ya. Oke. Ini adalah data yang kita peroleh. Tuh, sepakat ya. Kemudian kalau ke 8 dan 11 ini masih dibilang dekat lah ya. Kita bisa menguraikan secara manual seperti ini. Susunan ke-8 ternyata jika kita data semuanya itu ada 8 bilangan ganjil apa saja? 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 dengan operasi penjumlahannya. Ke-11 tentu berarti 11 bilangan ganjil pertama dijumlahkan begitu ya. Oke. Kira-kira dari sini kita bisa mendapatkan apa sih gitu ya. Nah, kita bisa lihat di sini. Ketika susunan 1 ya jumlahnya 1, 2 berarti jumlahnya 4, ketiga jumlahnya 9, keempat jumlahnya 16, kelima jumlahnya 25. Kita lihat dulu angka yang warna merah. Ke-8 64, ke-11 121. Nah, dari sini apakah sudah terbentuk pola? Belum. Ya, belum. Sehingga kita perlu mendapatkan atau menentukan pola nih. Kira-kira mereka tuh bisa, kan secara logis ya, ini kan terus ditambah bilangan ganjil dengan ada polanya begitu. Ternyata ditambahkan terus bilangan ganjil terdekatnya. Ya pasti ada pola dong. Nah, maka kita cari. Oke, sekarang kita lihat yang berwarna biru. Susunan pertama itu ya 1 ya. Oke. 4. Coba deh diuraikan menjadi 2 tambah 2 begitu ya. Karena ini susunan kedua, kita butuh angka 2 misalkan begitu ya logikanya. Oke, 2 tambah 2. 9. Ini susunan ketiga. Bisa nggak ya? Misalkan dipecah jadi 3. 3 tambah 3 tambah 3. 16. Karena ini susunan keempat berarti kita butuh angka 4. 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4. 25. Kita butuh angka 5. 5 begitu ya dijumlahkan. Ya, sehingga 25.
maupun 8. 8 jumlahnya 64. Bagaimana ya? Oke, kalau kesulitan kamu harus menguraikan 8 tambah 8 tambah 8 sebanyak sekian kali. Mungkin lebih baik kita lihat atau sederhanakan lagi pola dari data yang ada. Oke, ini 1. Apa ya kira-kira? Oke, kita bisa ngambil perkalian. 1 kali 1, 1. Dari 2 tambah 2. Oh, berarti ini adalah 2 kali bilangan 2. Oke, 2 kali 2. 3 tambah 3 tambah, berarti ini 3 kali bilangan 3. 4 kali tambah 4 tambah 4 tambah, berarti ini 4 kali angka 4. Ini 5 berarti 5 kali ada angka 5. Kita bisa lihat, oh ini ternyata sebagai pola nih. Susunan 1 kali 1, susunan 2 kali 2, susunan 3 kali 3, susunan 4 kali 4, susunan 5 kali 5. Apakah kita mendapatkan pola? Mendapatkan pola. Artinya di susunan ke-8 kita tidak perlu lagi menjabarkan. Berarti pasti apa? Pasti dong 8 kali 8 karena ini susunan ke-8. Oke, susunan ke-11 berarti 11 kali 11. Betul nggak 121? Betul. Yang ini betul nggak? 8 kali 8, 64. Betul. Ya, 64 kan. Nah, dari sini berarti kita sudah dapat polanya. Ya, nih. Atau kita mau menyederhanakan lagi menjadi, oh ini adalah bilangan berpangkat 2. Ya, 1 pangkat 2, 2 pangkat 2, 3 pangkat 2, 4 pangkat 2, 5 pangkat 2. Berarti ini berarti 8 pangkat 2, 11 pangkat 2, atau n ini kan ini tuh n-nya ya. Atau n dipangkatkan 2 begitu ya. Nah, kita lihat tuh kan berarti kita bisa menentukan kalau gitu. Kalau pertanyaan susunan ke n berarti bagaimana? Ya berarti n pangkat 2 dong. Ya, karena kita sudah menentukan dari pola yang terjadi. Mengeneralisasikan. Nih, secara penulisan berarti seperti ini. Susunan ke n itu adalah 1 tambah 3 tambah 5 tambah dan seterusnya sampai 2n min 1. N-nya adalah yang ditentukan 2n min 1. Sama dengan 2n min 1, kenapa dari mana nih? 11. 21 gitu kan? 2 dikali n-nya itu ada 11 dikurang 1 berarti 21 ya, 22 dikurangi 1, 21. Kita mendapatkan tadi apa? N kali n sama dengan n pangkat 2 atau n pangkat 2 begitu ya. Ini berarti polanya. Oke. Sekarang kita lihat. Tadi menentukan n-nya bagaimana ya? Nah, ini nih. Dari pola ini yang sudah tersedia, kita bisa tahu bahwa bagaimana menentukan bilangan ganjil akhirnya begitu ya. Nah, ini kan 1. Oh, kira-kira gimana ya? Kita lihat nih 1 3 5 7 9 1 3 5 7 9. Berarti gimana ya untuk mendapat polanya? Kamu juga tulis nih 8. Oke, 15. Ini berarti 21. Sebenarnya sih saya pribadi selalu menggunakan logika bahwa kuncinya kita lihat ke susunan, karena itu bisa jadi kunci termudah kita untuk menjadi patokan sebuah pola. Tapi ini tidak selamanya ya, ini hanya tips untuk beberapa data yang terjadi begitu. Oke, kita lihat lagi ke sini. 1 3 5 7 9 1. Oke, kira-kira aku mau penjumlahan deh, misalkan oh berarti 1 tambah 1, tapi berapa dong? 1 ya. Oke, kita loncat lagi dulu deh, 3, kira-kira berapa ya? Kalau dengan angka 2, kira-kira 3 bisa difaktorkan jadi apa? Kan nggak bisa tuh, 2 kali 2 kan 4. Oh oke deh, dikurang 1. Nah, dari sini sudah mulai terjadi, hampir terjadi. Kita coba lagi, 5 ini susunan ketiga. 3 yang atas kan dikalikan 2, coba deh dikalikan 2, 3 kali 2 berapa? 6. Oh, dikurangi 1 juga sama, berarti berapa? 5. Kemudian coba lagi 7, ternyata 4 kali 2 8 dikurangi 1, benar 7. 9, oh ternyata 5 kali 2 dikurangi 1 juga 9. Nah, kalau kamu belum menentukan yang satu tadi, jangan lupa balik lagi. Apakah ini bisa terjadi di angka 1? Berarti 1, oh 1 dikali 2.
semuanya nih dikali 2, dikurangi 1 kali 2 berapa? 2, dikurangi 1 oh 1, ternyata dapatlah polanya ya. Ini juga berarti sama, oh ini susunan ke 8 kali 2 kurang 1, oh ini susunan ke 11 kali 2 kurang 1. Akhirnya kita bisa mendapatkan susunan ke n ini. N nya bisa mendapatkan dari mana nih, yang tadi yang ini ya, nih 2n-1 nih, 2n-1 untuk menentukan bilangan ganjil terakhir yang dibutuhkan begitu. Oke, begitu kira-kira ya. Kita next ke contoh 2 yang di sini sudah ada visualisasinya. Nah, lebih terbayang lagi ya, selain hanya bilangan atau angka gitu ya. Oke. Di sini ada gambar, ada sebuah gambar kaleng yang tersusun terus menerus menjadi sebuah piramida, apa ya, satu baris lah gitu ya, enggak sampai ke belakang tapi satu baris. Susunan ke 1 ada 1 kaleng, susunan ke 2 3, susunan ke 3 ada 6, susunan ke 4 ada 10. Oke, tentukan banyaknya kaleng pada susunan ke 9, 12, 50n. Kebayang dong sekarang kita bagaimana menyusun sampai 50. Nah, artinya kita butuh nih ke n. Oke, kita lihat. Pertama, untuk menjawab susunan ke 9 dulu. Ini adalah data yang didapatkan. 1, oke. 1, 3, 6, 10. Yang warna hitam ya, ini adalah datanya. Oke. Kita buat pola lagi, kira-kira apa pola yang terjadi? 1. Oh, kamu kalau misalkan 1 ini sulit untuk dicari pola, kita cek dulu yang lain boleh ya, baru balik lagi ke atas. Oke. Susunan kedua ada 3. Kita bisa ambil penjumlahan atau perkalian ya. Kita misalkan lebih dekat ke penjumlahan dulu deh, misalkan. Oke, 3. 3 itu berapa tambah berapa ya? Atau misalkan dari gambar ini nih. Oh, kebayang nih. Pasti dong selalu bertambah ya. Ini hanya ada 1. 1 kaleng di atas, ternyata tambah lagi 2. Nah, kalau misalkan kita logikanya begitu ya. Oh, susunan ketiga tambah lagi nih 3 di bawah. Oh, susunan keempat tambah lagi nih keempat, begitu ya. Oke, kita logikanya begitu misalkan. Berarti kita bisa menuliskan seperti ini. 1 itu 1, 3 itu dari 1 tambah 2, 6 itu 1 tambah 2 tambah 3, 10 itu tambah 1, dari 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4. Oke. Ini hampir menjadi pola, tapi sepertinya belum selesai. Apa yang bisa menjadi pola ya, gitu. Oke. Kita cek lagi ke bagaimana untuk membuat pola. Kita sekarang lihat 1 tambah 2. Loh, gimana ya cara membuat polanya? Misalkan kita uraikan deh 2-nya, 1 tambah 1 tambah 1. Sekarang kita lihat yang warna biru ya. Oke. Yang kedua, oh, sepertinya mudah nih kalau misalkan kita menjumlahkan angka awal, angka akhir, angka kedua terakhir, angka ketiga awal gitu terus ya. Oke. Oh, 1 tambah 3. Oke, 4. Ditambah 2. Terus kita bisa menambah 1 tambah 4. 2 tambah 3. Oh, ternyata ini sama-sama nih, 5. Oke. Ini 5. Ini 5. Ya, 5. Ini 4 ditambah 2. 4 tambah 2. Yang ini berarti ini mah langsung lah ya, 1 tambah 2 misalkan, atau mau begini juga boleh, 1 tambah 1 tambah 1 berarti ada 3 kali angka 1. Oke, ini 3. Kita lihat yang bawah. Oh, dari 2 tambah 2 tambah 2 ini berarti ada 3 kali bilangan 2 gitu. Kemudian dari 5 tambah 5, oh ada 2 kali bilangan 5. 2 kali 5. Apa ya hubungannya dengan angka 4 ini gitu. Oke, kita masih cari. Tapi berarti kalau begitu kita bisa melihat dari yang warna biru ini. Artinya kita bisa dengan mudah menjumlahkan angka awal, angka akhir, angka kedua awal, angka kedua akhir, begitu ya. Nah, kita bisa coba begitu. Jadi memang penalaran induktif ini kita secara trial and error ya. Pasnya seperti apa gitu kita
mencari polanya. Oke. Sekarang kita lihat ke susunan ke-9. Oke deh, susunan ke-9 seperti kita bisa membuat secara manual juga. Kita tulis 9 angka pertama, dijumlahkan semua. Oh, berarti 1 tambah 9 nih. 10 kan? Oke. 2 tambah 8 berapa? 10 kan? 3 tambah 7 berapa? 10 kan? 4 tambah 6 10. Tapi di tengah-tengah ada 5. Karena ini susunan ganjil ya. Pasti ada satu bilangan yang tidak kita pasangkan begitu. Oke. Ketika 1 tambah 9 10 begitu ya. 1 2 3 4 5. Oh, terjadi 5 susunan tapi bilangan akhirnya itu tidak berkelompok lah gitu. Oke, kita bisa tuliskan 10 10 10 tambah 5. Oh, ini bisa dong kita uraikan kalau misalkan 5 belakangnya ya. Oh, bisa deh 5 tambah 5 tambah 5. Terus oh, ini ada 9 angkanya. Kali 5. Hasilnya adalah 45. Jadi susunan kaleng ke-9 adalah 45 buah. Oke, selanjutnya kita menjawab susunan ke-12. Berarti bagaimana? Ini sudah kita skip ya, sudah kita bahas. Susunan ke-12 berarti ada 12 bilangan pertama kita jumlahkan. Oh, kita tinggal lihat satu bilangan pertama ke bilangan akhir. 1 tambah 12 berapa ya? 13. Berarti ada 13, 13, 13, 13. Ini susunan ke genap. Oke, ini susunan ke genap berarti ada semuanya terpasangkan. Dan kalau misalkan dipasangkan dua bilangan berarti kan ada terbentuk 6 ya. 6 bilangan. Oke, 6 bilangan. 13, 13, 13, 13, 13. 6 kali 13 berarti 78. Ya. Oke, kita berarti bisa dapat pola tuh dari situ ya. Oke. Jadi ketika sudah menemukan polanya mudah ya, ternyata begitu. Jadi kita bisa nih menggunakan penjumlahan bilangan pertama dan terakhir sehingga semua penjumlahannya pasti sama. Oke. Lalu untuk menjawab ke-15 berarti kita sudah tahu nih polanya ya kan. Kalau kita sudah langsung 15 tuh berarti ada bilangan 1 sampai 15 kan. Misalkan yang bilangan yang merah ini enggak ditulis juga kita tahu nih berarti 1 tambah 15, 2 tambah 14, 3 tambah 13, yang artinya kita tinggal lihat aja 1 tambah 15 itu berapa? 16 ya. 15 ini susunan ganjil berarti pasti ada satu bilangan yang tidak berpasangan dan pasti setengahnya dari jumlah ini kan. 16 tambah 16 tambah 16 berarti ada berapa kali ya? Kalau 15 kita bagi 2 tuh ada 7,5 lah ya, jadi berarti 8 karena ada satu bilangan yang tidak berpasangan. Ada 8 bilangan 16, 16 tambah 8 atau jika kita uraikan kembali 8-nya berarti ada 15 kali. Berapa 15 kali 8? 120. Jadi lebih mudah kita bisa menjawab. Oke, kalau gitu bagaimana kita menjawab susunan ke N? Berarti susunan ke-1 ada 2 ini data yang tadi ya. Oke. Kita bisa lihat bahwa susunan ke-1 ada 1 nih. Kalau misalkan kita melihat secara pola perkalian misalkan ya. 1. Oke deh, 1 kali 1. Oke, kalau 3 kita ambil angka 2 nih. Ini ingat ya sebagai key gitu ya, atau kunci. Saya mengambilnya dari situ misalkan. Oke. Susunan kedua 3 2 ditambah 1 3 sih. Kalau 6 3 ditambah berapa? Beda lagi dong angkanya kalau tambah. Oke, kalau perkalian 3 dikali berapa ya? 1,5 berarti ya, 1,5. 6 3 dikali 2 10. 10 kali 2 2-nya tapi 2,5. Dari sini kira-kira bisa dipolakan lagi nggak ya? Gitu ya. Bisa nih, 1 kali 1 itu adalah 1 kali 1 ditambah 1 dibagi 2.
Ini dapat dari mana? Kalau misalkan merasa tadi ya, kalau misalkan merasa susunan pertama itu angka 1 itu sulit untuk dicari polanya, kita lihat dulu yang susunan selanjutnya. Oke, 2 dikali 1,5. 2 dikali bagaimana supaya polanya itu misalkan per 2. Oke, per 2 deh semua karena ini ada per 2. Per 2. Oh, bisa kan, berarti ditambah 1 supaya bilangannya pembilangnya ada sesuai dengan susunannya ke r-nya gitu. Oh, n yang ini n 2 kali 2 lagi 2 tambah 1 dibagi 2. Oke, tambah 1 bagi 2 ke bawahnya. Coba kita kalau 3 kali, berarti 3 dong, n nya 3 tambah 1 bagi 2, betul nggak? 6. Oh betul ternyata yang ini. Oh berarti ini susunan keempat, 4 dikali n nya lagi 4 ditambah 1 per 2 karena yang ini sudah kita coba jadi pola. N ditambah 1 per 2. Betul nggak? Betul ternyata. Artinya kita di sini mendapatkan pola. Begitu ya. Nah, jadi susunan ke n adalah ini ditulis secara begini ya. N dikurang 1 ditambah n sama dengan n dikali n plus 1 ya, tadi dari sini n dikali n plus 1 dibagi 2. Atau penulisan lainnya seperti ini ya. Jadi n nya digabungkan ke pembilang sehingga n dalam kurung n tambah 1 dibagi 2. Oke. Nah, gitu ya. Jadi susunan ke n-nya adalah ini, n ditambah n dikalikan dengan n tambah 1 dibagi 2. Begitu ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke contoh 3. Kita baca terlebih dahulu soalnya. Pada acara silaturahmi guru-guru biologi se-Bandung Raya, terdapat 100 orang yang hadir, 100 guru nih yang hadir. Semua orang yang hadir pada acara tersebut semuanya saling bersalaman satu dengan yang lainnya. Berapa jumlah kejadian bersalaman yang terjadi pada acara tersebut? Oke, kita bisa mencari data itu. Kita ambil beberapa sampel untuk menjadi data sehingga diolah menjadi konsep atau polanya, lalu kita bisa mengeneralisasikan. Oke, untuk menjawab persoalan tersebut, tahap pertama yang menggunakan pola gambar. Oke, kalau 1 orang berarti kan ya dia nggak salaman dong, nggak ada temen. 2 orang, oh berarti saling nih 2 orang. 3 orang, oh berarti antara 3 orang nih. Kalau 4 orang, oh berarti bisa saling bersilang juga ya. Ini ke sini, ini ke sini, ini juga bisa ke sini nih, orang ke sini. Nah, orang yang ini juga bisa ke sini, bisa ke sini, bisa ke sini, begitu ya. Dan seterusnya. Semua ternyata berhubungan. Yang ini juga sama, ke 5 orang. Orang ini nih, saya gambar ini. Ini salam ke sini. Bisa nggak salam ke sini? Bisa juga dong. Ini salam ke sini bisa. Salam ke sini bisa. Jadi semuanya disalamin gitu ya. Oke, karena kan bersalaman yang terjadi. Oke, kita lanjutkan. Kita coba masuk ke membuat tabel deh. Tahap berikutnya membuat tabel untuk menyederhanakan permasalahan agar mudah dianalisis sebagai berikut. Oke, tadi ada banyak orangnya, kita tulis di sini. Lalu ada apa lagi? Salaman yang terjadinya. Dari data yang ini dulu ya, supaya mudah. Jadi 5 data awal, misalkan. Oh, ketika 1 orang, 0 yang terjadi salaman. Ketika 2 orang, nih. Ketika 2 orang, satu salaman yang terjadi, betul kan? Karena kan orang yang ini salaman ke sini, ya otomatis ini juga artinya ini contohnya, ini si A, ini si B. A salaman ke B. Itu apakah itu artinya B itu salaman dengan A? Sama kan? Sama. Ya, berarti karena itu 2 orang yang sama. Berarti satu salaman yang terjadi. Kalau 3 orang nih, 3 kali berarti kan ini ke sini, 1, 2 gitu ya. Ini mana lagi yang belum? Ini dengan ini. 3. Berarti 3 yang terjadi. 4 orang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kali 5, 10 dan seterusnya. Oh, berarti kalau 100 berapa nih? Nah, kita di sini udah dapat data dulu untuk dijadikan pola.
Oke, kita coba buat tabel sekarang. Ini tadi banyaknya orang, ini salaman yang terjadi. Kita cari pola operasi hitungnya. Oke, kalau 0, ingat ya, kuncinya itu tadi di banyaknya ini. 1 kali 0, oke. 1 kali 1, 3 kali 1, 2 kali 3, 5 kali 2. Ini dari mana? Nah, ini kan mencari ini ya, mencari pola supaya apa nyambungnya dari banyaknya orang ke salaman yang terjadi. Oke, kita coba dengan perkalian di tabel ini ya. Kolom yang ini 1 kali 0, 1 kali 1, 3 kali 1, 2 kali 3, 5 kali 2. Apakah sudah ada pola? Belum ya, sulit nih rasanya. 1 kalau 2 kali 1 kan bukan 1, 2 kali 0 0, oh nggak bisa. Oke, apa, kita skip, kita coba cari lagi. 1 dikali 0 dibagi 2, 0 bagi 2 0, 1 kali 0 0, oke deh. Tapi bisa nggak ke bawahnya 1? Kalau 1 ini menjadi 2 dikali 0 per 2 kali 0 0 dong. Oh berarti nggak bisa. Coba kalau yang lainnya, oh berarti kalau 2 ke 1 2 per 2 kali 1, 1 kali 1 1. Kalau bingung, coba lagi cek lagi ke bawahnya apakah sudah bisa jadi pola atau belum. Oh ternyata belum ya cara itu. Oh kalau gitu bagaimana kalau salaman yang terjadinya kita coba ya begini. 1 dikali 0 per 2, 0 per 2 berapa sih? 0, 1 kali 0 0. Oh betul, kalau misalkan kita ambil per 2 begitu ya, n nya per 2 dikalikan berapa per 2. Oke, kita lihat banyaknya orang 2 dikali, oh ini susunan ke bilangan 1 kan, setelah 0 kan 1 per 2 berarti berapa nih? 2 kali 1 per 2 1, betul nggak? Betul. 3 kali 2 per 2 per 2 berapa? 1. 3 kali 1 3. Oh ini bisa nih ternyata. N dikali berapa, ini bersusun nih 0 1 2 warna yang angka merah 3 4. Kita tinggal cari ini apa hubungannya dengan susunan ini ya. Kalau tadi susunan ya, sekarang banyaknya orang dengan pola di sini. Kalau satu orang berarti 0, 2 orang berarti 1, 3 orang berarti 2. Artinya apa? Selalu dikurangi 1. Oh kita dapat berarti 1 dikali 1 dikurangi 1, 0 dong, 0 per 2. Ini berarti 2 kurang 1, 3 kurangi 1 gitu ya. Pembilangnya bisa begitu, bisa sama dengan n nya asalkan dikurangi 1 per 2. Maka kalau 100 berarti gimana? Berarti 100 dikali 100 dikurang 1 per 2 ya. Maka kita bisa dapat generalisasinya adalah n dikalikan dengan n dikurang 1 bagi 2. Jadi kesimpulannya, jika yang hadir dalam acara silaturahmi tersebut ada 100 orang, maka bersalaman yang terjadi adalah ini hitung 100 dikurangi 1 99 per 2 berarti 100 dikali 99 per 2. 100 ya bisa coret 2, 50 kali 99 nih ya. Jadi banyaknya adalah 4950 kali dengan rumus ini ya. Selanjutnya kita akan berlatih. Silahkan teman-teman coba latihan dengan mengerjakan soal 3.1 yang sudah diberikan di LMS ya, ataupun di slide berikut. Ini silahkan dicoba dan semoga bisa mendapatkan. Ingat, kuncinya adalah 3 prinsip dari penalaran induktif. Oke, sekian saja. Good luck and thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.